Jadi kepada masyarakat umumnya, khususnya di Kabupaten Mesuji, kita ada bantuan rumah BSPS, itu anggaran dari pusat. Nah, bagaimana prosedurnya? Desa mengevaluasi masyarakat yang perlu dibantu. Akan bangun masjid ikon Kabupaten Mesuji, tentu saja menyiapkan dana sekitar 75 miliar. Teman-teman, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan salah satu kabid, Andre di Dinas Perkim. Dan saat ini Mamang itu sudah masuk ke ruangan Pak Kadisnya. Dapat kehormatan untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Murni, Kadis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kita ngobrol-ngobrol lebih detail Iya. dengan Bapak Iya. Kadisnya langsung lah. Iya. Pak, nanya Pak, tadi sudah dijelaskan sih Pak sama Andre tentang dinas ini sedikit-sedikit. Nah, dari Bapak sendiri Pak, dinas ini ceritain tentang dinas ini, dinas apa Pak? Oh ya, jadi dinas kita ini Dinas Perumahan dan Pemukiman sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2021, maka kita yang tadinya kita hanya ada 2 bidang, satu sekretaris, ya bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2020, kita tambah satu bidang lagi, masalah bidang pertanahan. Nah, dari sini kalau bidang perumahan itu kita punya program yaitu BSPS dan Bakar Lahu yang di salah satu kabinetnya Pak Ade. Nah, ini kita pemerintah harus memperhatikan masyarakat yang rumahnya perlu diperhatikan pemerintah untuk kenyamanan, karena kita berharap masyarakat kita ini mempunyai rumah yang layak huni, yang wajar dan kedua, kawasan pemukiman itu yaitu sekarang konsentrasi masalah jalan lingkungan, dan di kawasan pemukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman tahun 2020, 2021 dan 2022 kita akan bangun masjid ikon Kabupaten Mesuji, itu Masjid Agung dan tempat wisata Jati Diri. Ini udah dikontrak, sekarang udah mulai letterin. Kita berharap pembangunan ini menjadi ikon Kabupaten Mesuji dengan dana yang cukup lumayan. Kalau kita rasakan di Kabupaten Mesuji dengan pembayaran 3 kali itu multias. Kalau kita dibandingkan dengan daerah lain barangkali kecil dana itu, karena Kabupaten Mesuji menyiapkan dana sekitar 75 miliar. Dan kedua, selanjutnya itu masalah pertanahan. Ini sudah ada strukturnya, tapi ini belum jalan karena personelnya belum diisi. Nah, di pertanahan ini kita barangkali akan lebih menyentuh kepada masyarakat dan pemerintah. Itu salah satu tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan kelegalan tanah, baik yang dikuasai oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat, terutama batas-batas. Dan di Mesuji ini konflik pertanahan itu sudah menjadi konflik nasional. Itu salah satu yang kita lihat tuh Register 45. Dan ada beberapa PT juga ini akan bisa timbul permasalahan yang horizontal. Nah, salah satu tugas kami bagaimana memperkecil atau meredam akibat dampak dari perselisihan ini sekecil mungkin. Itu salah satunya. Salah satunya Pak ya. Nah Pak, ketika kita bicara bantuan-bantuan nih Pak ya, tentang Bakar Lahu, ada Pamsimas, ada bedah rumah ya Pak ya. Banyak nih Pak dari masyarakat ini yang ketika sudah melakukan pendaftaran lah
melakukan registrasi lah Iya. ya. Saya juga nggak tahu Iya. sistemnya seperti apa di Dinas Iya. Perkim. Itu kayak mengharapkan hari ini daftar, hari Iya. ini dibangun. Iya. Iya. Hari ini daftar, besok dibangun, Iya. Pak. Nah, itu prosesnya kan pasti lama ya, Iya. Pak ya. Kita melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan mungkin kesempatan dalam video ini Bapak bisa menjelaskan bahwa dinas juga bukan tukang sulap yang langsung Iya. jadi ya, Pak ya. Iya. Dan mungkin Bapak bisa memberikan pengertian ke masyarakat tentang hal itu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kepada masyarakat umumnya, khususnya di Kabupaten Mesuji, kita ada bantuan rumah BSPS, itu anggaran dari pusat. Nah, bagaimana prosedurnya? Desa mengevaluasi masyarakat yang perlu dibantu dengan nilai 17.500.000. Kriterianya apabila masyarakat punya material, mereka daftar kepala desa dan kepala desa mengusulkan, nah maka akan dibantu oleh pemerintah pusat melalui kita selaku pengawal itu 17 juta. Tetapi dengan jumlah yang banyak, pokoknya tahun 2020 banyak 1.000 KK yang diusulkan oleh seluruh kepala desa. Nanti kita kirim ke provinsi dan pusat, maka mereka evaluasi. Nah, mereka barangkali punya tim sendiri, mana yang layak harus dibantu, mana yang belum. Nah, tetapi kepada masyarakat beranggapan kalau udah ngusul pasti dapat tahun ini. Nah, ini barangkali. Nah, kita berharap masyarakat bisa menyadari itu, dan pemerintah harus memperhatikan mereka. Dan yang kedua itu Baperlahu, itu dana dari APBD nilainya 32.500.000, dan ini sesuai dengan usulan kepala desa juga. Nah, kepala desa ke kita, nah dengan luas bangunan 6x8 atau 8x6 sesuai dengan lokasi yang ada. Ini juga kita berharap yang dapat sasaran adalah masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan. Tetapi yang jadi permasalahan sekarang ini, kadang-kadang ada yang sangat miskin dan harus dibantu, ternyata tidak masuk juga. Ya. Ini perlu, artinya kami selaku dinas ini akan lebih selektif lagi untuk membantu supaya ada jangan kesenjangan sosial. Karena saya juga menyadari dapat masuk, kok saya ini miskin kok nggak dibantu. Sering begitu. Iya, sementara bapak itu dibantu. Nah, tetapi secara data kan kepala desa yang punya. Saya nggak mungkin melihat orang miskin. Dan kedua, kriteria orang miskin ini juga masih variatif. Contohnya salah satu saya pernah bahas di 3 provinsi. Ada yang kita rumahnya buruk, papan reot, yang nunggu jam mbah-mbah, nenek-nenek, kakek-kakek. Nah, saya survei, Pak, Bapak punya anak, Pak? Punya. Gimana, Pak, di situ? Gimana ekonominya, Pak? Ya lumayan, Pak, syukur. Saya pelajarin, dia punya truk 2. Nah, seluruh rumah bapaknya juga reot. Saya tanya, Mbah, punya kebun nggak? Punya 5 hektar. Nah, kita reot. Ini apakah termasuk miskin? Ini yang perlu kita. Kedua, rumahnya reot, papan buruh, orangnya masih muda, yang punyanya masih produktif, tetapi kerjanya nongkrong sana nongkrong sini, organan. Nah, ini juga apakah ini termasuk? Nah, ini makanya saya kemarin konsultasi dengan salah satu lembaga di provinsi. Saya minta apa sih kriteria yang sebenarnya orang miskin itu. Nah, saya punya pemikiran orang miskin ini adalah nilai aset kekayaan pribadinya. Nah, jadi kalau dulu itu ada kriterianya, ya termasuk orang miskin itu makan dagingnya setahun sekali. Kalau lebaran. Nah, tapi ini ini jadi untuk salah satu PR kami bagaimana evaluasi. Saya berharap apapun yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan sasarannya. Itu. Gitu, Pak. Ya. Dan intinya teman-teman, jika kalian mungkin sedang dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan bantuan di dinas perumahan dan kawasan permukiman, sabar. Semua pakai regulasi ya, Pak ya. Regulasi berjenjang lewat kepala desa. Jadi nggak bisa Pak ya langsung pucuk-pucuk datang ke sini, nggak bisa. Harus berjenjang melalui kepala desa, karena kepala desa yang lebih mengetahui tentang masyarakat di sekitarnya. Nah, saya juga baru tahu nih Pak, untuk dinas ini sendiri istilah katanya, bahasa saya nih Pak, itu ngebangun ya Pak ya. Bahasanya membangun kawasan di wisata yang di Simpang ya. Namanya masjid ya Pak. Ya, Masjid Agung dan tempat religi.
salah satu kawasan wisata ya Pak Iya. nanti ya. Nah itu konsepnya seperti apa mau dibikin Pak? Apa mau dibikin mungkin ya Pak ya? Saya pernah lihat kawasan wisata Mas itu di Tuba Barat. Iya. Apa mau mirip-mirip seperti itu Pak? Kalau mirip juga bukan ya, artinya kita punya selera sendiri. Oh, taste Ya, sendiri ya, Pak? iya. Jadi kalau mirip juga enggak. Ya, tetapi kalau secara fisik, karena di sana memang ada airnya, kita juga ada airnya. Barangkali di situ ada yang mirip. Nah, jadi kita punya masjid, rencananya di situ juga nanti ada tempat ibadah, ada tempat wismanya. Jadi kalau ada saudara kita dari Palembang, dari Jakarta, dia mau sholat, sekalian wisata, dan kita siapkan wismanya. Dan juga kita ada klaster untuk tempat home industry kita. Jadi UKM nanti kita punya klaster. Nah, kita harapkan ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, karena di sana banyak menyerap tenaga, yaitu barang-barang parkir yang punya home industry bisa dipasarkan di situ. Nanti ada wisma tempat mereka istirahat juga sudah disiapkan. Jadi itu kapan Pak? Kira-kira sedang dalam proses pembangunan sudah sampai ke tahap mana, dan kira-kira nih kapan Pak itu jadi? Jadi kontrak kita itu sekitar pertengahan November kemarin, itu kontraknya selama 14 bulan. Jadi kita harapkan Maret 2022 udah clear. Sudah clear. Dan sekarang udah mulai dikerjakan. Mulai dikerjakan. Iya. Nanti kalau seandainya sudah jadi, saya ditemani Bapak dong harus review tempat itu. Boleh Siap. ya, Pak ya? Jadi kemarin kami juga ke sana, udah kita ini juga rekam juga. Saya pengen lihat ini loh aslinya. Nanti setelah jadi nanti begini loh. Dan ini juga barangkali apalagi YouTuber, barangkali ini 40 tahun ke depan data kita masih kelihatan. Nah, jadi sekarang kan masih rawa, nggak kebayang bagaimana bentuk bangunannya. Jadi kemarin udah kita berharap ini buat sejarah. Dan ini memang salah satu ikon Kabupaten Mesuji. Jadi kita berharap semuanya maksimal yang ada dalam berperan itu, baik pekerjaannya, dari konsultannya, dan kami selaku leading sektor akan lebih konsentrasi untuk ini bangunannya. Dan terus terang saya sudah membayangkan tentang kemegahan gedung itu nanti Pak. Di situ bakal ada tempat UMKM, ada tempat wisata, ada tempat nginepnya juga ada, kemudian istilahnya mungkin taman-taman cantik lah. Semuanya untuk masyarakat Mesuji pastinya. Pertanyaan terakhir nih Pak. Saya tahu Bapak mungkin sudah lama ya Pak di Kabupaten Mesuji nih Pak. Untuk perjalanan Kabupaten Mesuji nih Pak sampai dengan di posisi saat ini, menurut Bapak seperti apa Pak? Jadi kita harus bangga dengan pembangunan Mesuji semenjak pecah. Kita menjadi kabupaten itu sangat-sangat besar. Dan saya lihat masyarakat kita sangat antusias untuk mendukung pembangunan semua leading sektor. Salah satu contoh yang harus kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat adalah satu program yang sudah dilaksanakan pelebaran jalan, dan masyarakat mau menyumbangkan lahan mereka terhadap jalan. Berarti masyarakat sangat berperan untuk mendukung kemajuan kita. Dan itu pasti peran dari pimpinan bakti kita semua Jadi barangkali zaman Bupati dulu pusat jalan ini salah satunya masjid ini. Iya, salah satunya ya. Yang banyak-banyak item, tetapi barangkali yang mercusuar kita masjid ini. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Teman-teman, kita sudah bedah secara tuntas tentang program-program yang ada di Dinas Permukiman, kawasan permukiman di Kabupaten Mesuji. Dan nanti kita akan main-main juga ke Masjid Agung nanti kalau sudah jadi, tapi channel Adik Mesuji, bye-bye. Terima kasih Pak.